teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Agnialani dari jurusan Jurnalistik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan saya semester 4. Kali ini saya akan membahas materi tentang perusahaan periklanan. Bisnis perusahaan dan periklanan terus saja berkembang karena para pemasar terus mencari cara bagaimana mereka tetap berkomunikasi dengan para konsumennya. Perubahan ini berpengaruh pada cara bagaimana pemasar melakukan komunikasi pemasaran dan juga mengelola hubungan dengan perusahaan iklan, serta komunikasi pemasaran lainnya yang sering disebut dengan organisasi komunikasi pemasaran khusus, seperti perusahaan atau konsultasi humas, pemasaran langsung, promosi penjualan, dan perusahaan komunikasi interaktif atau biasa disebut dengan internet. Pada umumnya, sebuah perusahaan lebih mempercayakan iklannya mulai dari pengelolaan hingga pelaksanaannya kepada suatu perusahaan eksternal. Bukan hanya media massa, namun banyak perusahaan juga menyediakan jasa komunikasi pemasaran terpadu, termasuk humas, promosi penjualan, serta pemasaran langsung. Dalam proses komunikasi pemasaran terpadu terbagi menjadi 5 organisasi. Yang pertama, pemasang iklan atau klien, yaitu mereka adalah pemilik produk yang akan dipasarkan. Yang kedua adalah perusahaan atau biro iklan. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang menerima jasa untuk memasarkan produk klien. Yang ketiga adalah perusahaan media massa. Yang keempat adalah organisasi komunikasi pemasaran khusus. Yang kelima adalah jasa kolateral, yaitu fungsi pendukung dari pemasang iklan, perusahaan media, dan perusahaan komunikasi pemasaran. Banyak perusahaan besar yang menggunakan lebih dari satu perusahaan iklan untuk memasarkan produknya, khususnya klien. Tentu mereka pasti memiliki banyak jenis produk untuk dipasarkan. Perusahaan iklan berfungsi sebagai rekan bagi klien mereka, di mana mereka memiliki tanggung jawab besar untuk merencanakan pelaksanaan program pemasaran dan promosi. Sementara perusahaan media itu sendiri adalah peserta penting dalam proses periklanan dan promosi. Fungsi utama sebagai perusahaan media adalah menyediakan informasi dan hiburan kepada audiens mereka. Namun, dalam perspektif perencanaan komunikasi atau promosi, tujuan digunakannya suatu media adalah menyediakan suatu keuntungan bagi pesan komunikasi pemasaran perusahaan. Perusahaan media harus menyediakan materi berit atau program yang dapat menarik konsumen sehingga pemasang iklan dan biro iklannya juga tertarik kepada produk yang dipromosikannya. Ada beberapa tugas manajer periklanan. Pertama adalah perencanaan dan anggaran. Yang kedua adalah administrasi dan pelaksanaan. Yang ketiga, koordinasi departemen lainnya. Dan yang keempat adalah koordinasi dengan perusahaan iklan. Posisi Departemen Periklanan pada sistem terpusat yakni terdapat Presiden Direktur, yaitu produksi, keuangan, pemasaran, riset dan pengembangan sumber daya manusia. Sistem organisasi terpusat sering digunakan karena perusahaan tidak memiliki banyak jenis atau merek produk untuk diiklankan atau dipromosi. Perusahaan besar yang memiliki merek produk dan berbagai divisi pemasaran akan mengalami kesulitan dalam mengelola kegiatan periklanan dan promosi jika menggunakan sistem terpusat. Perusahaan besar seperti ini pada umumnya cenderung menerapkan sistem terdesentralisasi dalam menangani kegiatan periklanan dan promosinya pada perusahaan seperti Departemen Produksi, Riset dan Pengembangan, Penjualan, serta Departemen Pemasaran memiliki kedudukan yang terpisah. Perusahaan atau
biro iklan adalah suatu organisasi yang mengkhususkan diri dalam merencanakan dan melaksanakan program periklanan bagi klien, yaitu perusahaan yang menggunakan jasa biro atau perusahaan iklan eksternal. Banyak klien yang menggunakan perusahaan iklan yang menawarkan jasa secara lengkap, mulai dari jasa pemasaran, komunikasi, dan jasa promosi yang mencakup mulai dari perencanaan, menciptakan ide kreatif, produksi iklan, riset, hingga pemilihan media. Akun servis adalah orang yang bertanggung jawab membina hubungan yang baik antara perusahaan iklan dan kliennya. Akun servis bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pemasaran dan promosi pemasang iklan dan menginterpretasikan kebutuhan itu kepada personal perusahaan iklan. Kompensasi yang digunakan perusahaan berbeda-beda, yakni menggunakan metode pembayaran, sistem komisi, sistem uang jasa, dan sistem biaya presentase. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.